Musik intro diputar dan memudar. Gollum dari Lord of the Rings. Apa coba hubungannya sama dunia sains modern? Aneh banget kan kedengarannya? Tapi percaya deh, obsesi dia sama My Precious itu ternyata cerminan sempurna dari masalah yang serius banget di dunia akademis. Penasaran apa hubungannya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia yang disebut efek Gollum. Coba deh bayangin, ada seorang peneliti, biasanya sih yang udah senior, yang lihat sebuah topik penelitian, lokasi studi, atau bahkan data, itu bukan sebagai pengetahuan buat semua orang, tapi sebagai cincin berhargaku miliknya. Pokoknya dijaga mati-matian, super posesif. Siapapun yang coba-coba deketin, langsung dihalangi. Seolah-olah itu harta karun pribadinya dia. Dan perilakunya ini bisa agresif banget loh. Seperti yang bisa kita baca di sini, ini udah bukan lagi soal kompetisi yang sehat. Ini benar-benar tindakan aktif buat menekan dan menghalangi kemajuan orang lain. Intinya satu, ini wilayah gue, lo nggak boleh masuk. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih seorang ilmuwan yang harusnya kan berdedikasi buat kemajuan ilmu pengetahuan malah berubah jadi kayak golem? Apa yang bikin mereka jadi seposesif itu? Nah, jawabannya ternyata ada di tekanan-tekanan berat di balik panggung dunia akademis. Jadi gini, dunia akademis itu ternyata ekosistem yang super kompetitif. Tekanannya datang dari mana-mana. Mulai dari rebutan dana riset yang terbatas, budaya publish or perish alias terbitkan atau karir mutamat, sampai persaingan ketat buat dapat posisi permanen. Nah, di lingkungan yang kayak gini, menjaga sumber daya penelitian itu rasanya jadi kayak soal hidup dan mati, bukan lagi soal kolaborasi. Bahkan, bisa sampai tega menghalangi penelitian lain yang hasilnya mungkin bisa menyaingi temuan mereka sendiri. Gila kan? Ujung-ujungnya, ini jadi semacam lingkaran setan yang bahaya banget. Peneliti senior yang merasa berhak ini seringkali nurunin mentalitas yang sama ke generasi di bawahnya. Misalnya nih, mereka minta namanya ikut ditulis di jurnal, padahal kontribusinya hampir nggak ada. Anggapannya semacam uang sewa, biar juniornya bisa dapat akses ke data atau lokasi. Dan ya gitu deh, siklusnya berulang terus, bikin ilmu pengetahuan jadi eksklusif dan terkunci di tangan segelintir orang. Nah, sekarang kita pindah ke dampak nyatanya. Siapa sih yang paling jadi korban dari efek Gollum ini? Soalnya, dampaknya itu personal banget dan seringkali bisa menghancurkan karir seseorang. Ternyata yang paling kena getahnya itu bukan kolega yang selevel, bukan. Korbannya justru mereka yang posisinya paling rentan. Mahasiswa S2, S3, peneliti postdoc, dosen-dosen junior, dan terutama mereka yang datang dari kelompok minoritas atau kurang terwakili. Kenapa? Ya karena mereka lagi berjuang bangun karir. Posisi tawarnya lemah banget. Kalau coba melawan, risikonya gede banget. Bisa-bisa proyeknya dihentikan atau nggak dapat surat rekomendasi. Serba salah kan? Lihat deh angka ini, 65%. Itu bukan angka kecil loh. Ini nunjukin kalau masalah ini bukan cuma kasus 1-2 orang, tapi udah jadi krisis sistemik. Coba bayangin, lebih dari setengah peneliti muda pernah ngalamin tekanan karena adanya ketidakseimbangan kuasa. Dan efek Gollum ini, ya salah satu wujud paling buruk dari masalah tersebut. Terus, wujudnya di dunia nyata tuh kayak gimana sih? Macem-macem. Bisa aja seorang ahli bohong bilang dia lagi ngerjain proyek A, cuma biar orang lain nggak ngambil topik itu. Atau, timnya udah senior ngancam-ngancam peneliti junior biar nggak pakai lokasi penelitian publik. Ada juga dosen pembimbing yang minta namanya dimasukin ke jurnal, padahal nggak bantu apa-apa. Atau yang paling licik, reviewer anonim yang sengaja ngejatuhin paper saingannya. Ini semua taktik kotor yang benar-benar merusak integritas ilmu pengetahuan. Dan buat para korbannya, dampaknya bisa hancur banget. Mereka jadi ngerasa sendirian, ragu sama kemampuan diri sendiri, dan akhirnya ya nyerah. Banyak loh yang sampai terpaksa ganti topik penelitian, pindah kampus, atau yang paling parah meninggalin dunia sains untuk selamanya. Coba kita pikirin, berapa banyak talenta hebat yang hilang cuma gara-gara perilaku kayak gini? Oke, masalahnya udah jelas, dampaknya juga nyata. Tapi kita nggak bisa cuma berhenti di situ kan? Pertanyaan paling pentingnya sekarang, gimana cara kita melawan kegelapan ini? Apa aja senjata yang kita punya untuk bikin perubahan? Solusinya harus dari dua sisi. Pertama, dari kita sebagai individu. Kalau kamu jadi korban, kuncinya itu dokumentasi, catat semuanya. Terus, cari bantuan mediasi dari institusi dan bangun koneksi sama orang lain yang mungkin ngalamin hal serupa. Tapi, yang lebih penting lagi, beban ini nggak boleh cuma ditanggung korban sendirian. Institusi juga wajib banget turun tangan. Harus ada kebijakan yang jelas, sistem pelaporan yang aman, dan aturan main yang tegas.
Yuk kita lihat lebih dalam solusi sistemiknya. Institusi misalnya harus benar-benar negakin kode etik dan ngadain pelatihan wajib. Terus perkumpulan-perkumpulan ilmiah juga harus berani, harus tegas. Kalau perlu, cabut keanggotaan atau penghargaan dari pelaku. Jurnal juga harus punya aturan yang super ketat soal siapa yang berhak jadi penulis. Dan ini nih yang menarik, adanya registry online bisa jadi terobosan buat transparansi. Ini semua bukan wacana doang ya, tapi langkah-langkah nyata yang bisa dijalankan. Oke, kita sampai di bagian akhir. Jadi intinya, ini bukan sekedar soal perilaku buruk 1-2 orang. Bukan. Ini soal jiwa dan masa depan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Poin paling pentingnya tuh ini, kalau kita biarin efek Gollum ini merajalela, kita itu nggak cuma nyakitin peneliti-peneliti muda, kita juga lagi nyakitin sains itu sendiri. Kita menghambat inovasi, kita membungkam ide-ide baru, dan kita menciptakan lingkungan di mana yang bertahan itu bukan yang paling cerdas, tapi cuma yang paling kuat. Bahaya banget kan? Dan kutipan ini, wah, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Kita nggak bisa cuma ngarep orang bakal berubah dengan sendirinya. Niat baik aja tuh nggak cukup. Harus ada sistem. Harus ada kebijakan dan konsekuensi yang nyata untuk melindungi para peneliti. Tujuannya apa? Ya untuk memastikan sains tetap jadi ranah kolaborasi yang terbuka untuk semua orang. Jadi, mari kita tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan. Masa depan sains nanti mau kita bawa kemana? Apakah akan menjadi sebuah persahabatan, tempat kita berkolaborasi dan menemukan hal baru bersama? Ataukah kita biarkan jadi arena pertarungan kejam cuma buat merebutkan cincin berupa pendanaan dan gengsi? Pilihannya ada di tangan kita semua.